Baik, saya masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, kita kembali lihat kemarin begitu ya, setelah kita bicara soal apa yang terjadi dalam rapat terbatas dengan Presiden. Kemarin tuh Jakarta dikepung dengan banjir. Tentu kemudian banyak juga pertanyaan yang membanjiri ke kinerja Pak Ahok. Banyak yang mempertanyakan, apa sih sebenarnya masalah kendalanya? Kan program konsepnya begitu sudah banyak dipublikasi, disebutkan dan dikerjakan juga gitu kan. Apa yang menjadi kendala kira-kira? Mungkin warga Jakarta masih ingat waktu hujan beberapa minggu yang lalu, semua bilang cepat sekali, tidak ada genangan, 3 jam 4 jam nggak ada genangan kan. Yeah. Terus orang masih ingat ketika kontraktor menjebol tanggul di Sunter, yang menyebabkan Kelapa terendam. Itu pun tidak sampai 1 hari surut karena pasang hanya 6 jam. Nah, kenapa kali ini air tidak dikirim dari Bogor? Hujan memang lebat, ini ekstrim lebat iya. Tapi ekstrim lebat pun kalau pompa jalan ya nggak ada masalah dong. Orang laut pasang 6 jam surut kok. Barat timur memang belum siap tanggulnya. Tapi kalau begitu 6 jam surut ya turun. Kan tengah siap. Masalahnya di pompa. Masalah utama waduk Pluit posisi masih -1, listriknya mati. Alasan banjir. Mana banjir di Pluit? Begitu Anda matikan, hujan begitu besar, 24 jam ini hujan ini. 24 jam hujan, waduk ya penuh dong kalau nggak dipompa. Orang lautnya 2,8 meter kok. Tidak pasang saja waduk di bawah laut, ya penuh. Begitu dia penuh, sampai ketinggian 1,5 meter. Di atas 0, dari sampai tambah. Ya ini otomatis air nggak bisa ke laut, dia melebar buang ke barat dan timur. Makanya orang langsung merasa kenapa air banyak, karena limpahan dari aliran tengah yang sebetulnya selama 2 tahun ini sudah kami perbaiki. Saluran-saluran juga relatif lebih bersih. Orang Jakarta bisa rasakan sebelum kejadian pompa mati ya. Hujan begitu besar, ada nggak istana semua tergenang? Rumah orang yang banjir saja, orang kampung pulau yang banjir saja 4 jam sudah surut. Karena udah kita buka, Manggarai udah kita buka, masjid kita jaga, Istiqlal semua. Nah, Gunung Sari masih banjir kalau pasang karena kita mau potong ke pasar ikan, itu ada 980 rumah memenuhi 2,8 km Ciliwung Lama. Apa alasannya pompa tidak berfungsi sih? Alasannya ya konslet banjir. Kalau menurut saya, kalau konslet banjir, terus dia minta saya pindahkan kabel ke atas. Dulu bilang kabel bawah lebih bagus, lebih aman ya. Karena udah dirancang anti banjir kan. Ini PLN ya, kabel ke laut aja oke kok. Kalau di atas sudah kena timpa dahan segala macam. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa alasannya banjir? Dan Pluit belum banjir loh. Belum banjir Pluit. Dan dulu kalau kita lihat di sini kita bisa lihat di sini. Ini dulu ini semua dipenuhi kawasan rumah-rumah umum. Kita lihat nih, semua rumah pompa bersih nih. Kita udah bersihkan ini. Artinya tidak ada perumahan warga sebenarnya lagi di sini. Jadi tidak ada alasan ketika mematikan listrik. Kalau ada warga di sini pun, yang kumuh pun, saya mau katakan, dia belum kerendam air kok. Dia belum kerendam, kenapa kamu matiin? Kan PLN kemarin alasannya kalau kita sudah banjir, mengomentari apa yang dikatakan Pak Ahok adalah agar warga tidak tersengat listrik karena itu listrik dimatikan. Makanya saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan, PLN sangat baik hati. Karena warga-warga ini semua listriknya itu tidak sesuai di dalam. Tapi pertanyaan saya, coba ambil filenya Metro TV. Kampung pulau kerendam begitu pun nggak mati listriknya, nonton TV ibu-ibu saya lihat. Kenapa yang sekarang di tempat pompa mati? Kok PLN hanya cinta kepada penduduk yang ada rumah pompanya? Kok penduduk yang tidak ada rumah pompanya Anda tidak cinta? Anda biarkan mati ke strum. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda mengatakan itu bahaya pun, saya yakin lurah datang, RW datang, bapak-bapak, ibu-ibu, gardu akan dinyalakan dengan catatan semua matikan lampu. Rela nggak warga matiin lampu semua? Lagi pun kalau rumah, kalau kena listrik, kena air, konslet nggak? Jatuh. Nah, MCB-nya. Justru yang bahaya itu rumah-rumah kumuh, kayak misalnya di bantaran sungai, kampung pulau itu yang jelas. Tapi justru nyala saat banjir kemarin tuh ya. Coba lihat Metro TV, saya nonton di Metro TV kok, ibu-ibu nonton TV tuh. Nggak mau ngungsi gitu. Airnya begitu, nggak mau ngungsi. Kok nggak takut menyengat alasannya waktu itu ya? Kok PLN kok nggak matiin ya? Tapi habis ini gara-gara ini sial lah orang kampung pulau. PLN pasti matiin lampunya tuh gara-gara saya ngomong ini. Tapi kalau saya dengar penjelasan Anda seperti ini, apakah memang sengaja ada yang supaya pompanya nggak nyalain? Makanya saya nggak tahu. Jadi jelas kalau dalam teori ini, teorinya ini adalah
terjadi karena pompa tidak berfungsi. 40% wilayah DKI ini di bawah 0. Untuk mencapai sungai harus dipompa. Kita ada total kira-kira 426 pompa di luar pompa milik swasta. Kembali yang ke Pluit dulu. Ke Pluit itu ada berapa pompa? Kalau di utara kira-kira kita ada 180. Itu semua tidak berfungsi waktu itu ya, karena dimatikan itu tidak berfungsi. Karena begitu Anda udah naik yang dalam, istilahnya emaknya aja udah kerendam, ya anaknya gimana? Nah begitu dia normal kembali yang Waduk Pluit, yang kecil juga dimatiin. Misalnya contoh Ancol Barat. Ancol Barat gardunya itu belum kerendam loh. Saya punya fotonya belum kerendam, dimatiin juga. Kalau begitu Anda matikan, saya sengaja suruh orang Anda foto dong. Kalau itu belum kerendam, alasannya orang rumah Ancol kaya-kaya kok kalau kena serem juga dia jatuh MCB-nya. Nah kenapa Anda matikan? Begitu Anda matikan bebannya berat. Nah lalu kalau Waduk Pluit naik, istana kerendam pasti. Tapi begitu Anda hidupkan pompa kembali, kan turun lagi. Tapi masalahnya kiri kanannya udah nggak bisa turun ini. Karena pompanya udah mati kan. Nah jadi persoalan itu di pompa. Terus ada pertanyaan begini, kalau begitu kenapa tidak sediakan genset aja Pak? Memang sebagian besar ada genset punya warga. Masalahnya Pertamina juga sadar berpresiden keluarkan peraturan nggak boleh beli solar pakai jerigen di SPBU. Ya saya nggak tahu mau ngakain gimana, kalau udah banjir mobil gimana mau ngisi. Kalau mobil masih jalan saya bisa kirim mobil isi, saya sedot kembali. Terus tangki mobil baru tuh nggak bisa sedot tuh, nggak kayak dulu loh. Karena klep isi minyak itu tuh kayak ada klep, tau nggak? Dicolok kalau yang model baru. Kalau yang model kampung dulu saya tuh bisa masukin selang gitu loh. Ini nggak bisa nih. Jadi kenapa pakai jerigen nggak boleh? Itu juga masalah. Tapi bukan masalah itu bagi saya sebenarnya. Masalah utama adalah gardu-gardu yang belum pantas dimatikan. Nah terus PLN bilang sekarang sebenarnya ada sumber listrik tidak sih di situ? Ada 2 PLTU besar. Saya ada konsultan orang Belanda yang ikut desain Nedeco tahun 73. Saya nggak ngerti, dia suka ngomong bahasa Indonesia sama saya. Saya kira dia ngerti bahasa Indonesia, saya cerita-cerita dia nggak ngerti. Dia bilang apa enggak? Saya tanya apa penyebab banjir kali ini? Kan bukan karena banjir luapan sungai. Dia bilang karena kegagalan sistem listrik pompa di Waduk Pluit. Kegagalan dia. Terus saya kenapa kegagalan? Rupanya dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi ngajak ngomong bahasa Indonesia, pendek cuma selamat pagi sama macam. Saya pikir dia udah lama. Kamu ngerti nggak saya ngomong? Enggak. Saya mau ngomong bahasa Indonesia sama dia. Terus saya ceritain. Kamu kira apa? Kenapa bilang gagal listrik? Dia kira 2 PLTU besar itu shutdown. Nggak berfungsi itu ya? Saya bilang enggak. PLTU-nya bagus. Hanya gardunya dibilang kerendam, PLN matiin. Tahu dia komentar apa? Kau gitu stupid PLN, dia bilang. Lu ulang lagi kalimatnya, gue bilang, gue rekam nih. Makanya saya suruh upload ke YouTube. Proses saya rapat dengan dia, biar semua orang nonton di YouTube. Saya upload ke YouTube saya supaya orang nonton. Saya ulang lagi kalimat kamu. Masalah di mana Waduk Pluit? Stupid PLN, dia bilang. Oke, itu yang gue mau dapat. Stupid PLN. Good. Kalimatnya gue bilang. Jadi apa yang mau banjir itu? Lihat sungai. PLTU itu jaraknya berapa jauh sih? Nggak sampai 1 kilo. Orang rumah saya tiap hari ada cerobong PLTU kok. 2 PLTU tidak sampai 1 kilo dari tempat pompa Waduk Pluit itu. Perlu nggak saya beli genset besar? Dan di situ tidak ada perumahan warga. Alasannya dimatikan. Itu udah bersih kan? Untuk melindungi warga yang sebenarnya sudah tidak ada warga di situ. Terus kalau bilang ini dibang bersihkan, saya kan tinggal di sini sebelah nih Pantai Mutiara. Nggak dimatiin sih kan? Genset saya nggak hidup kok. Sebentar, saya coba menalar ini. Alasan dimatikan listriknya karena ada warga yang sebenarnya sudah tidak ada warga di situ. Kesetrum dong, kok kesetrum yang mana? Kesetrum yang mana? Kesetrum yang mana? Kemudian alasannya gardunya sama. Gardunya sama antara untuk pompa dan PLTU-nya masih aman, ada 2, jaraknya tidak sampai 1 km. Dan ada gardu yang sama. Kalau gardu yang sama pun pertanyaan saya, emangnya udah kerendam tadinya? Kan belum juga. Terus kalau sampai pada kesimpulan kamu SOP kamu kalau udah kerendam harus dimatikan. Rumah kalau udah kerendam harus dimatikan. Kenapa yang kampung pulau Anda nggak matiin? Itu logika yang lain lagi ya. Kenapa kampung pulau tidak matikan? Kenapa yang Anda baik hati melindungi rakyat yang kerendam kalau yang ada pompa? Ya sekarang dibilang ada 400 lebih pompa dia matikan. Ya kerendam Jakarta. Orang di bawah muka laut hujan. Ini hujan. Hujan kalau nggak ada pembuangan penuh nggak di Baskom Jakarta ini? Jakarta kayak Baskom nih. Ya penuh, ya saya bersihkan dari pompa. Dan sekarang saatnya enak. Kenapa? Semua sungai kita begitu surut.
kering. Coba lihat Jalan Gajah Mada yang buruk, kering nggak itu? Kenapa kemudian, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ahok, saya jadi penasaran. Ini berarti sepertinya apakah memang ada yang berniat pompanya tidak dinaikkan sehingga nanti istana kebanjiran? Warah-warah. Kita akan lanjutkan